Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wa ja'alna ikhwanan mutahabbina ad-da'ina al-'amilina fi da'watihi wa asyhadu an la ilaha illallah laisa li fadlihi muntaha wa la madad wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesempatan sampai pagi hari ini, sehingga kita dibangunkan oleh Allah, diperjalankan oleh Allah ke Masjid Shirathul Mustaqim ini, yang tidak ada harapan yang kita inginkan kepada Allah kecuali Allah mengampuni dosa kita, mengangkat derajat kita, dan menerima semua amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaih, baik kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang selalu beristiqomah dalam agama ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini saya ingin memberikan materi yang berbeda dari sebelumnya. Di pagi hari ini yaitu berbicara tentang satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu berbicara tentang ketakwaan kepada Allah dan akhlak yang baik. Bapak Ibu sekalian, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Rasulullah memberikan nasihat kepada dua orang sahabatnya. Sahabat yang pertama yang bernama Abi Dzar Jundub bin Junadah. Abi Dzar Jundub bin Junadah. Nama panggilan Abi Dzar ini yaitu Abi Dzar Al-Ghifari. Al-Ghifar itu sebuah kampung yang tidak jauh dari kota Makkah. Maka suku daripada kampung ini bernama Bani Ghifar. Abu Dzar berasal dari kampung ini. Dan semua orang Makkah tahu bahwa kampung ini adalah kampung khusus para perampok, para pencuri. Maka dalam sejarah, kalau ada Abi Dzar Al-Ghifari, berarti beliau ini berasal dari kampung perampok, kampung pencuri. Tapi mengapa beliau bisa masuk Islam? Dan mengapa beliau merupakan salah satu sahabat yang utama di masa Rasulullah SAW? Nah, kampung Bani Ghifar ini, mereka menyembah berhala. Tuhan mereka itu bernama Baham. Dan ibu sekalian, Tuhannya Bani Ghifar ini namanya Baham. Satu ketika Abi Dzar ingin menyembah Tuhannya. Kebiasaan mereka kalau menyembah Tuhannya itu, dia membawa sesuatu. Nah, ini juga yang terkadang kita harus perhatikan Bapak dan Ibu. Bisa-bisa kita membawa sesuatu itu supaya kita dapat posisi ataupun yang lainnya, ya, mentuhankan manusia. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, lalu sebelum dia berangkat, dia memerah dombanya, diambil susunya, dia bawa kepada Tuhannya, dia letakkan di hadapan Tuhannya, lalu dia berdoa di hadapan Tuhannya. Tidak lama setelah dia berdoa, ada seekor anjing yang datang, lalu meminum air susu yang ada di hadapan Tuhannya sampai habis. Setelah habis susu itu, maka si anjing mengangkat salah satu kaki belakangnya, mengencingi Tuhannya. Jadi Tuhannya Abi Dzar dikencingi, Bapak dan Ibu sekalian. Dia melihat di depan matanya. Ya. Artinya
Apa yang dia pikirkan, Bapak dan Ibu sekalian? Kalau Tuhanku itu tidak bisa mengusir anjing itu, bagaimana dia akan menolong saya? Berpikir keras, akhirnya dia mendengar ada seorang nabi yang bernama Muhammad. Dia datang ke kota Mekah, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, disinilah awal dia masuk dalam Islam, Bapak dan Ibu. Maka sekali lagi ada seorang sahabat yang bernama Abi Dzar Al-Ghifari. Ghifar itu adalah kampungnya. Setelah dia masuk Islam, Bapak dan Ibu sekalian, di hadapan Rasulullah, lalu Rasulullah mengajarkan sedikit tentang agama Islam itu. Setelah itu Rasulullah memerintahkan kepada Abi Dzar untuk pulang ke kampungnya. Nah, ketika dia pulang, Bapak dan Ibu, ke kampungnya, dia berdakwah. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Tapi yang jelas kemudian bahwa Bani Ghifar ini semuanya masuk Islam. Sehingga di kemudian hari para pedagang yang lewat di Bani Ghifar ini tidak pernah lagi dalam keadaan takut. Mengapa? Karena semua orang Ghifar dalam keadaan masuk Islam. Jadi tidak aneh Bapak dan Ibu kalau sebuah tempat yang dulunya rusak, yang dulunya tidak baik, yang dulunya gelap, di kemudian bisa menjadi terang. Kalau manusianya mau berusaha menata dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu sahabat yang kedua yang dinasihati oleh akan dinasihati oleh Rasulullah SAW adalah Abdurrahman Mu'adz bin Jabal. Abdurrahman Mu'adz bin Jabal ini adalah salah seorang sahabat yang beliau berasal dari Yaman. Kampung beliau adalah Kaukaban. Kampung ini disebut oleh orang Yaman itu sebagai kampung yang berada di langit. Jarak kampung ini dengan ibu kota Sana'a itu, Bapak dan Ibu, 2 jam. Untuk menaiki kampung ini, Bapak dan Ibu sekalian, harus melewati 2 tikungan. 12 tikungan, mohon maaf. 12 tikungan Bapak dan Ibu untuk naik ke atasnya dengan memakai kendaraan. Apakah itu motor ataupun mobil, Bapak dan Ibu. Orang di sini, Bapak dan Ibu sekalian, jarang mandi. Karena saking tingginya, maka air itu susah untuk didapatkan. Dan biasanya air itu dipasok dari bawah ke atas. Dan jumlah orang yang tinggal di sini, Bapak dan Ibu, memang tidak banyak. Ya. Mereka mandi hanya dua kali saja. Pertama mandi Jumat, yang kedua mandi wajib. Kalau kita tiap hari, Pak, malah terkadang 5 kali sehari. Ya, karena saking banyaknya air. Ya, Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Nah, ini Mu'adz bin Jabal, Bapak dan Ibu sekalian. Perempuan di sini kalau menikah dibeli dulu 30 juta. Memang cantik, Pak. Ya, hidungnya mancung, Bapak dan Ibu sekalian. Tapi dibeli dulu 30 juta, baru bicara mahar, baru bicara tentang pesta. Lebih mahal, Bapak dan Ibu sekalian. Kami beberapa kali ke wilayah ini sewaktu masih di sana. Nah, ini Mu'adz bin Jabal, Bapak dan Ibu. Tetapi ada satu waktu Rasulullah SAW memberikan hadiah kepada Mu'adz bin Jabal. Apa hadiahnya? Doa. Sebelumnya Rasulullah mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, aku adalah saudaramu yang mencintaimu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada cara Rasulullah SAW untuk mengembirakan sahabatnya, untuk menyatakan sesuatu kepada sahabatnya. Dengan cara apa? Dengan cara berbahasa basi, Bapak dan Ibu. Dia katakan bahwa aku mencintaimu karena Allah Subhanahu wa taala dan aku ingin agar engkau melaksanakan apa yang aku katakan kepadamu. Apa yang Rasulullah katakan kepada Mu'adz bin Jabal? Sebuah doa. Apa doanya, Bapak dan Ibu, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Al-Hakim? Doanya adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini awal doa ini, Bapak dan Ibu, yang sering kita baca setelah sholat secara khusus, walaupun boleh kita baca di luar sholat. Artinya, Bapak dan Ibu sekalian, Rasulullah memberikan kepada Mu'adz bin Jabal ini hadiah. Apa hadiahnya? Doa, yaitu doanya, ya Allah, tolong kami, tolong bimbing kami agar kami selalu ingat kepadamu,
agar kami selalu bersyukur kepadamu, agar kami selalu beribadah yang baik kepadamu. Ya, karena bisa jadi Bapak dan Ibu kita lupa kepada Allah ketika jiwa kita tidak tertata dengan baik. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kembali lagi ke hadis tadi. Apa yang Rasulullah SAW ingin ingatkan kepada dua sahabatnya ini? Rasulullah mengatakan, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu di mana saja kamu berada. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, para ulama menerjemahkan makna tentang takwa. Imam Al-Baidawi mengatakan bahwa takwa itu maknanya adalah menjaga, menjauhi, menghindari, memelihara. Maksudnya adalah bagaimana kita menjauhi kemaksiatan agar kita tidak mendapatkan sanksi Allah Subhanahu wa taala. Karena memang takwa ini Bapak dan Ibu adalah keinginan Allah kepada kita. Maka kita diminta oleh Allah untuk melakukan ketakwaan itu. Dan Imam An-Nawawi mengatakan bahwa takwa itu dihasilkan dari iman, Islam, dan ihsan. Bapak dan Ibu sekalian. Tetapi sekali lagi bahwa takwa ini memberikan gambaran kepada kita bahwa kita harus memperkuat diri dalam menghadapi segala masalah, Bapak dan Ibu. Tanpa ketakwaan kita tidak akan mungkin bisa datang ke rumah Allah ini. Tanpa ketakwaan barangkali kita punya usaha tidak pernah jelas. Tanpa ketakwaan barangkali kita tidak akan mungkin berkah dalam hidup ini. Sebuah contoh Bapak dan Ibu. Allah katakan begini kepada kita. Di dalam surat kedua ayat 168 dan ayat ke-172. Di 168 Allah katakan, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah apa saja yang ada di bumi, yang halal dan yang baik. Tetapi jangan kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Di ayat ke-172-nya, bagian sebelah kiri Bapak dan Ibu, di surat yang sama, Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik yang direzekikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah dan beribadahlah kepadanya. Nah, ini ada perbedaan sedikit Bapak dan Ibu. Ada perbedaan sedikit. Kalau Allah memunculkan sesuatu dalam bentuk umum, Allah tidak mengatakan dengan ya ayyuhalladzina amanu, tetapi ya ayyuhan nas. Berbeda dengan secara khusus. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu. Di ayat 168 Allah masih menuliskan tentang kehalalan. Kulu min thayyibati kulu fil ardi halalan thayyibah. Makanlah apa saja yang ada di bumi dengan halal dan baik. Tetapi berbeda dengan orang yang beriman Bapak dan Ibu. Apa yang Allah katakan? Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah. Tidak ada kata halal. Kenapa? Kalau dia beriman tidak akan mungkin mencari yang haram. Dan tidak akan mungkin dia bertanya tentang kehalalan. Kenapa? Karena dia beriman kepada Allah. Pasti dia akan mencari yang terbaik. Maka ayat 168 bisa jadi ada orang yang sholat setelah itu korupsi. Di ayat 168 bisa jadi ada orang yang sholat tetapi dia dengki. Bisa jadi di ayat 168 ada orang-orang yang apa? Saling sikut ketika dia berdagang. Mengapa? Karena tidak beriman. Dan masih bertanya tentang kehalalan itu. Dan Ibu sekalian. Ini gambaran yang Allah berikan kepada kita. Dan ini sifat daripada sifat orang yang bertakwa di ayat 172 tadi. Mengapa? Karena sebagai orang yang beriman tidak akan mungkin dia mencari pekerjaan yang haram. Dalam syariat itu halalan, thayyiban, mubarakan. Halal pekerjaannya. Baik hasilnya.
berkah tidak hanya untuk dirinya, tetapi orang lain pun juga bisa menikmatinya. Kalau halal pekerjaannya, tapi bisa jadi hasilnya tidak baik. Mengapa? Karena dia bukan mengambil haknya, tetapi dia mengambil hak orang lain. Apakah berkah hasilnya Bapak dan Ibu? Tidak. Walaupun banyak. Walaupun dia punya kekayaan. Tidak berkah. Mengapa? Karena hasil dari pekerjaan yang halal tadi menjadi rusak. Bapak dan Ibu sekalian. Ini satu contoh yang Allah gambarkan kepada kita. Contoh yang lain. Bertakwalah kamu di mana saja kamu berada. Di dalam surat yang ke-7, di ayat yang ke-96, Allah katakan kepada kita Bapak dan Ibu. Apa yang dikatakan oleh Allah? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau sekiranya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, maka kami akan membukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi. Ini syarat Pak, Bu. Kalau kita ingin berkah hidupnya, maka kembali tata iman dan takwa kita kepada Allah. Maka Allah akan memberikan keberkahan kepada kita dari langit dan bumi, Bapak dan Ibu sekalian. Walakin kadzdzabu, akan tetapi banyak di antara kalian yang mendustakan ayat-ayat kami. Artinya Bapak dan Ibu, dia mengatakan bahwa dia kaya karena dirinya. Tidak mungkin kita ini terkenal karena kita, Pak. Tidak mungkin Bapak dan Ibu sekalian. Ya, tidak mungkin. Kenapa? Karena semua sudah diatur oleh Allah. Ya, kita suka ataupun tidak dengan kalimat itu, Bapak dan Ibu, kita mendapatkan gambaran dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa semua sudah diatur oleh Allah, Bapak dan Ibu, sudah ditata. Jadi 50.000 tahun yang lalu, Bapak dan Ibu, Allah sudah mencatat untuk kehidupan hambanya. Sampai Bapak dan Ibu duduk, itu sudah ada catatannya sebelum kita ini ada. 50.000 tahun yang lalu, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, sampai isi kue yang ada di piring itu sudah ada tercatat, Bapak dan Ibu, sebelum 50.000 tahun yang lalu. Sampai pasangan kita itu siapa, Bapak dan Ibu, Allah sudah mencatatnya. Hanya permasalahannya kita yakin atau tidak kepada ketetapan Allah itu. Dan tidak ada satupun manusia, Bapak dan Ibu, yang tidak dapat rezeki. Itu bohong. Kalau dia tidak dapat karena dia tidak berusaha, tapi dia akan dapat nanti. Tapi rezeki itu kan tidak hanya uang, Bapak dan Ibu. Hati yang tenang, hati yang damai, pikiran yang panjang ke depan, tidak pendek, Bapak dan Ibu sekalian. Kita masih bersama keluarga bersama, masih bersama anak-anak, Bapak dan Ibu sekalian. Masih dipercaya oleh orang lain, Bapak dan Ibu. Apakah itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala? Inilah kata takwa, Bapak dan Ibu, menjaga diri kita agar kita tidak mudah bermaksiat kepada Allah. Contoh, di dalam surat 39 ayat 49, Bapak dan Ibu, apa yang Allah ingin katakan kepada kita? Fa idza massal insana durun da'ana thumma khawwalna ni'matan minna qala innama utitu ala ilm bal hiya fitnatu walakinna aktsarahum la ya'lamun. Apabila manusia itu ditimpa masalah, ditimpa musibah, dia datang kepada Allah, mengangkat kedua tangannya ke langit, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kan, Pak, Bu, barangkali hari ini kita tidak punya masalah, maka mengangkat tangan kita tidak serius, Pak. Tidak lama. Tapi ketika kita punya masalah, bagaimana Bapak dan Ibu? Kita mengangkat tangan, lama atau sebentar? Panjang atau tidak doa itu, Bapak dan Ibu? Tentu panjang. Sudah Allah kasih tahu di surat Az-Zumar ayat ke-49 ini, Bapak dan Ibu sekalian. Tsumma khawwalna ni'matan minna, kata Allah. Setelah kita melewati proses, Bapak dan Ibu, melewati proses itu, ya, menunggu waktu jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena doa itu tidak ada yang tertolak, Bapak dan Ibu. Tidak ada yang tertolak, tetapi tertunda. Bisa jadi penundaannya itu karena tadi ada barang yang syubhat pada diri kita. Ada barang yang haram, Bapak dan Ibu sekalian, tertunda dia waktunya. Tapi apa kata Allah? Tsumma khawwalna ni'matan minna. Kemudian kami memberi apa yang mereka inginkan. Kami jawab apa yang mereka minta, walaupun tidak semua, Bapak dan Ibu sekalian. Setelah diberi,
Kita Pak, manusia, kita ini. Apa kata manusia tadi? Qala innama utituhu ala ilmi. Semua ini terjadi karena ilmuku. Ini sombongnya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi semua ini terjadi karena ilmuku. Jadi seakan-akan bahwa masalah kita selesai itu karena kita Pak. Kata siapa? Seakan-akan bahwa dada kita menjadi lapang karena kita, karena manusia. Bukan Bapak dan Ibu. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak. Bukankah aku ya Muhammad yang melapangkan dadamu? Bukankah aku yang meringankan bebanmu, beban yang ada di pundakmu? Apa Pak Bu yang ada di pundak? Karena apa? Karena santan. Karena apa lagi? Apapun alasannya bahwa beban itu karena kita tidak menerima dari masalah yang datang yang berbeda dari apa yang kita inginkan. Ini berat Pak. Kalau menerima sesuatu yang memang kita inginkan itu biasa. Tapi yang berat itu Bapak dan Ibu, menerima sesuatu hasil yang berbeda dengan apa yang kita inginkan. Oh itu bukan main beratnya Bapak dan Ibu. Bisa-bisa stres kita. Tertekan, tekanan batin muncul Bapak dan Ibu sekalian. Bisa jadi menyebabkan kita malas untuk sholat. Bisa jadi kita tidak mau sholat Bapak dan Ibu. Apa dia sholat? Dan juga menyelesaikan masalah. Pak, Ibu, sholat itu kewajiban rukun Islam. Kalau kita meninggalkan salah satu saja rukun Islam, ada masalah nanti dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia wajib Bapak dan Ibu sekalian. Tidak hanya bicara syahadat. Kenapa? Karena ada 4 lagi. Sholat, zakat, puasa, haji Pak. 5 rukun Islam itu Bapak dan Ibu. Tidak bisa kita hanya memilih satu. Ya, tidak bisa Bapak dan Ibu sekalian. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini gambaran yang Allah ingin berikan kepada kita. Tetapi setelah manusia tadi mengatakan bahwa semua ini karena aku, kata Allah, bal hiya fitnah walakin aktsarahum la ya'lamun. Itu semua ujian buat kamu. Kamu senang, ujian, kamu susah, ujian. Semuanya ujian Bapak dan Ibu sekalian. Iya kan? Jadi jangan kira bahwa di balik kesenangan kita itu, bahagia itu tidak ada ujian. Itu ujian buat kita. Jadi tidak hanya susah Pak, tapi permasalahannya kalau kita susah baru kita datang sama Allah. Bukan main lamanya sujud. Sampai sholat sunnah pun dikerjakan semua. Karena punya masalah. Tapi kalau tidak ada masalah, cuti dulu sholat sunnah. Yang penting yang wajib. Nah, ini bukan di sini Pak Ibu, di tempat yang lain itu. Ya. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini satu gambaran yang Allah ingin berikan kepada kita. Walakin kadzabu, tetapi kebanyakan manusia mendustakan Pak, tidak menerima apa yang Allah katakan di dalam Al-Qur'an itu. Seakan-akan bahwa dia dapat rezeki karena dia. Oh enggak mungkin Pak. Tukang buah Pak, dia dapat uang karena Allah yang mengantarkan manusia itu membeli buahnya. Kalau Allah tidak hantarkan Pak, ada orang yang datang ke toko buah, bukan beli Pak, nanyo baik. Apa kata kita? Kalau tahu tadi, dah aku ladeni dia. Itu Pak. Ada orang yang datang ke toko pakaian, hanya ngobrak-abrik Pak. Alasannya mencari ini, mencari itu. Ujungnya tidak dibeli. Apa yang terjadi? Kesal tidak kita Bapak dan Ibu? Bisa kesal kita dibuatnya. Bapak dan Ibu sekalian. Sawit Pak. Orang masih mengeluh dengan sawit walaupun sudah bagus hasilnya. Kenapa? Pupuknya mahal. Sayang karena pupuk di hatinya tidak ditata Bapak dan Ibu sekalian. Makanya ketika dikasih tinggi, mulai lagi masalah baru, muncul kita apa? Tekanan. Kalau begitu mendingan yang lalu saja. Yang lalu artinya ngetrek Pak. Harganya turun. Pupuk juga turun sesuai dengan harga pendapatan Bapak dan Ibu sekalian. Nah kita kadang tidak bersyukur kepada Allah Bapak dan Ibu. Maka kata takwa ini memberikan gambaran bahwa tidak perlu Anda meminta kepadaku untuk dipahami. Kalian tidak meminta pun aku sudah paham. Dari mana Allah tahu Pak? Dari mana kita tahu Bapak dan Ibu sekalian? Allah bilang di dalam surat ke-14 ayat yang ke-7. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Aku memahami tentang kalian wahai manusia. Apa Bapak dan Ibu? Karakter kita mudah mengeluh Pak. Dikasih dikit ngeluh,
Dikasih banyak, ngeluh. Tidak dikasih, marah-marah. Bapak dan Ibu sekalian. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru khairu manu'a wa idza massahu khairu manu illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Apa kata Allah dalam surat 70 Al-Ma'arij ayat 19 sampai 23? Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah. Nah, jadi saya, Bapak Ibu sekalian, itu punya sifat keluh kesah. Ya kan? Keluh kesah. Dikasih hujan, ngeluh. Dikasih panas, ngeluh. Tidak ada panas, tidak ada hujan, mati. Masih ngeluh juga, Pak. Ngeluh kita, Bapak dan Ibu. Kita semua nih, Bapak dan Ibu. Tapi mengeluhlah kepada Allah, jangan kepada makhluk, Pak. Kenapa? Nanti jadi kesyirikan. Ya, datang dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, apabila ditimpa masalah dia ngeluh, apabila dikasih rezeki dia pelit, kata Allah. Tuh, Pak. Iya kan? Minta sama Allah, ya Allah berikan aku rezeki, nanti aku akan kasih 10% ya Allah. Banyak nian. 2,5 bayi enggak keluar-keluar. 10%, Pak. Tuh. Ya. Tapi kita ngomong sama Allah, kaget ya Allah, aku akan berikan itu. Tapi buktinya setelah dikasih, ya Allah, hutang masih banyak, ini begini, tolong dipahami ya Allah. Jadi belum bisa ngasih. Hah? Bukan di sini, Pak. Di Arab sana, Pak. Oh, ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini yang terjadi pada diri kita gitu. Karena mengeluh tadi, Bapak dan Ibu sekalian. Kecuali orang yang sholat. Alladzina hum ala salatihim daimun. Selalu dia mengerjakan pekerjaan itu dari sholatnya. Artinya apa? Hasil dari sholatnya itu dia praktekkan dalam kehidupannya sehari-hari, Bapak dan Ibu. Dipraktekkan. Kita akan baca doa di waktu duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni wa'afini wa'fu anni. Itu kemana, Pak? 8 kata itu setelah sholat. Kalau kita masih ngeluh juga. Kalau kita masih melakukan kejahatan juga, Pak. Kemana 8 kata itu? Berarti kita punya masalah dengan Allah, diantaranya dengan sholat. Bapak dan Ibu sekalian. Maka kita praktekkan sholat itu, bahwa orang yang sholat itu tidak akan pernah, Bapak dan Ibu, ragu-ragu dengan janji Allah. Maka di dalam surat ke-20 ayat yang ke-132 Allah katakan kepada kita, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal aqibatu littaqwa. Ini kata takwa, Bapak dan Ibu. Perintahkan kepada keluargamu untuk sholat dan sabar setelah sholatnya. Pak, Ibu, sabar setelah sholat. Jangan terburu-buru. Nahnu narzuquk wal aqibatu littaqwa. Nanti kami yang akan memberikan rezeki kepadamu dan kami nanti yang akan mengarahkanmu untuk menjadi orang yang bertakwa. Itu Bapak dan Ibu. Jadi jangan takut kalau kita tidak mendapatkan jatah, Pak. Yang kita takutkan itu kalau Allah Subhanahu wa taala jauh dari kita, Pak Ibu. Maka tadi doa yang Rasulullah ajarkan kepada Mu'adz bin Jabal, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong aku untuk selalu mengingatmu, untuk selalu bersyukur kepadamu, dan untuk selalu beribadah yang baik di hadapanmu, Pak. Bukan di hadapan manusia. Jadi kita nggak perlu takut, Pak, akan apa yang terjadi di hadapan kita. Ngadu saja kita sama Allah, Bapak dan Ibu sekalian. Kita ngadu. Di mana ya tempat yang paling baik kita mengadu, Bapak dan Ibu, dari begitu banyak tempat? Di malam hari. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Di dalam surat ke-17 ayat yang ke-79. Bahwa di malam itu ada sholat sunnah tambahan, yaitu sholat yang dilakukan setelah tidur, namanya tahajud. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ini janji Allah. Mudah-mudahan kalau kamu melakukan tahajud itu, aku akan angkat derajatmu ke tempat yang tinggi dan mulia. Masa tidak mau, Pak? Rasulullah saja mengerjakan sampai menjelang kematiannya, Pak Ibu. Nah kita yang belum ada jaminan itu dari Allah,
Masa tidak mau? Lakukanlah walaupun hanya seminggu sekali, 2 minggu sekali, sebulan sekali, atau barangkali seumur hidup sekali. Enggak juga, Pak. Nanti kan ada Ramadan juga, tidak lama lagi Ramadan. Ada tarawih di situ. Anggaplah itu bagian daripada tahajud kita, walaupun disebut dengan qiyamul lail, karena dilakukannya kepada ibu sebelum tidur. Maka kenapa Allah memberikan doa kepada Rasulnya ketika kita tahajud, Bapak dan Ibu, yang sering kita dengar kalimat ini. Di ayat ke-80-nya dalam surat 17 itu doanya apa? Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi wa ja'alli min ladunka sultanan nasira. Baca sebelum sholat tahajud, atau kita baca di waktu sujud tahajud, atau kita baca setelah sholat tahajud, Pak. Ya Allah, masukkan aku dalam semua masalah itu dalam keadaan baik. Ya Allah, keluarkan aku dari masalah itu dalam keadaan baik. Ya Allah, pimpin aku, karena aku tidak punya kekuatan. Kita tidak punya kekuatan, Bapak dan Ibu. Hanya Allah yang punya kekuatan. La haula wa la quwata illa billah. Orang kita duduk aja nggak kuat, Pak. Makanya nyenderin. Karena nggak kuat kan? Ya nggak kuat gitu. Bapak dan Ibu sekalian. Tidak lama kita ini, Bapak dan Ibu, berdiri ataupun duduk. Pasti kita akan merubah, Pak, kaki. Kalau sudah sila, Pak, nanti miring kanan. Kalau sudah kanan, miring kiri. Sudah kanan kiri, selonjor, Pak, tandanya pengajian selesai. Udah nggak kuat lagi, Pak. Kan itu tadi. Ya karena kita tidak kuat, Bapak dan Ibu. Wa khuliqal insanu dha'ifa, kata Allah. Aku ciptakan kamu dalam keadaan lemah. Lemah, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, jadi Bapak dan Ibu, ini contoh-contoh yang Allah berikan kepada kita dari kalimat tadi. Ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu di mana saja kamu berada. Artinya apa? Munculkan rasa bahwa kita selalu diawasi oleh Allah. Bukan diawasi oleh manusia, Bapak dan Ibu. Kalau kita bekerja, kalau kita berbuat karena diawasi oleh manusia, maka bisa jadi pekerjaan kita akan Bapak dan Ibu, ditolak oleh Allah. Kalau di dalam surat ke-16, surat An-Nahl, ayat ke-97, Allah katakan, ya, Man amila salihan min zakari wa untha, min zakari wa untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malu. Kata Allah, barang siapa yang beramal soleh, berbuat kebaikan, baik laki-laki ataupun perempuan, dan dia melakukan perbuatan itu dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami, kata Allah, akan memberikan kehidupan yang baik kepadanya. Pak, Bu, tolong digaris bawah. Kalau kita berbuat kebaikan dan diiringi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kehidupan yang baik kepada kita. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami akan membalas dengan balasan yang lebih baik dari apa yang kalian kerjakan. Ya Allah, Pak. Hanya sedikit saja kita lakukan, Pak, tapi balasannya lebih besar dari Allah, lebih baik, Pak, dari Allah. Hanya duduk sebentar, Bapak dan Ibu sekalian, kita di tempat ini, tapi balasan Allah apa? Para malaikat tidak berhenti berdoa kepada Allah. Allah maghfirlahu, Allah marhamhu, Allah matub alaihi. Ya Allah, ampuni si fulan, ya Allah rahmati si fulan, dan ya Allah terimalah taubat si fulan. Sampai kita keluar dari tempat ini, Bapak dan Ibu sekalian. Tidak hanya sampai di situ, kaki kiri menghapus dosa, kaki kanan mengangkat derajat, Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ini gambaran dari begitu banyak gambaran yang barangkali di pagi hari ini kita tidak bisa menjelaskannya. Nah, kalimat berikutnya adalah wa'at bi sayyi'ah al-hasana tamhuha. Ikuti perbuatan jahat itu dengan perbuatan yang baik, Bapak dan Ibu. Jadi ikuti perbuatan jahat itu dengan perbuatan yang Jadi bagaimana Bapak dan Ibu sekalian? Masih kedengar ya Pak Ibu ya? Suara saya. Jadi bagaimana Bapak dan Ibu sekalian, kejelekan yang kita lakukan itu kita iringi dengan kebaikan, Bapak dan Ibu. Ya, dengan kebaikan. Ada tidak di antara kita yang tidak pernah melakukan perbuatan dosa, Pak? Dalam sehari saja. Tidak mungkin, Pak. Minimal lah barangkali ada kejahatan atau kesalahan yang kecil. Bapak dan Ibu sekalian. Al-insan
Makanul khata wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan tempatnya lupa, Pak. Bu. Tempatnya gitu. Tidak mungkin kita tidak terlepas daripada kesalahan. Kenapa? Karena di dalam surat 12, surat Yusuf, ayat yang ke-53. Apa kata Nabi Yusuf? Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsala ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafur rahim. Nabi Yusuf berkata, aku tidak pernah mengatakan diriku terlepas daripada kesalahan. Jadi kalau ada orang, ada manusia yang tidak merasa pernah bersalah, berarti dia malaikat, Pak, bukan manusia. Ya, malaikat, Bapak dan Ibu sekalian. Syaitan itu, Bapak dan Ibu, itu bukan makhluk. Syaitan itu adalah sifat. Makhluknya adalah jin. Dari jin itu ada iblis, Bapak dan Ibu. Ada iblis. Kenapa? Karena dari bangsa jin itu, Bapak dan Ibu sekalian, ada yang tidak mengikuti perintah Allah. Ada yang membangkang gitu. Maka jin yang membangkang ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan namanya iblis. Sifatnya adalah syaitan, Bapak dan Ibu. Apa? Munafik, fasik, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi syaitan itu bukan makhluk, tetapi nama, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi orang-orang yang selalu menggoda, mengganggu Bapak dan Ibu saudaranya untuk melakukan kebaikan, maka sifatnya seperti, bukan saya yang bicara. Ya, nanti kita dapati Bapak dan Ibu di dalam surat ke-18 ayat 50 bahwa Allah SWT menciptakan musuh bagi para nabi. Siapa? Syaitan, Pak. Siapakah itu? Al-insi wal jinni, dari manusia dan jin. Bapak dan Ibu sekalian. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekali lagi, yang makhluk itu adalah iblis dan juga jin. Yang pada dasarnya jin. Maka jin itu ada yang Islam, ada yang kafir, Pak. Nah, yang kafir ini Bapak dan Ibu disebut dengan iblis. Ya, Bapak dan Ibu disebut dengan iblis. Sifatnya adalah syaitan. Bapak dan Ibu. Nah, berarti kita bisa dikatakan syaitan, Bapak dan Ibu sekalian. Kalau kita mengikuti perbuatan para jin tadi, terutama si iblis ini, Bapak dan Ibu. Nah, ini ada penjelasan secara khusus nanti, insya Allah. Mudah-mudahan kita bisa ada luang waktu untuk menjelaskannya, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, jadi ikuti kejahatan itu dengan kebaikan. Kenapa? Karena kebaikan itu akan menutup segala kesalahan, Pak. Maka di dalam surat ketiga, ayat ke-133 sampai 136, Pak. Apa kata Allah? Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Segera kalian datang kepada Tuhan kalian memohon ampun karena Tuhan kalian sudah menyediakan surga seluas langit dan bumi yang hanya disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, Pak, Ibu. Allah meminta nih, segera datang kepada Tuhanmu agar engkau mendapatkan ampunannya karena Tuhanmu sudah menyediakan surga seluas langit dan bumi, Bapak dan Ibu. Lebih luas daripada rumah kita. Kalau yang tidak punya kebun, insya Allah nanti dapat kebun, Pak. Jangan takut, Bapak dan Ibu. Entah kebun apa, nanti di surga. Karena Rasulullah katakan bahwa tiang rumah setiap orang yang ada di surga itu, tiang itu tingginya antara langit dan bumi. Dan tubuh kita akan dikembalikan seperti tubuhnya Nabi Adam, 60 hasta. Jadi tidak ada yang pendek lagi, Pak. Jadi jangan menangis nanti. Macam mana di akhirat aku pendek, aku tua. Tidak ada yang tua, semuanya 18 tahun. Tidak ada yang pendek, semuanya sama, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini surga, Pak. Jadi jangan takut. Anak yang pendek ini nanti akan sama tingginya dengan orang tuanya. Akan sama mudanya dengan orang tuanya. Wah, jadi yang kelihatan muka tua, insya Allah nanti muda, Pak. Tapi usaha dulu di dunia. Ya, Bapak dan Ibu sekalian. Apa usahanya? Apa sifat orang bertakwa itu, Bapak dan Ibu? Ayat 134-nya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Pertama, dia berinfak, baik dalam keadaan lapang ataupun sempit. Susah ataupun senang, dia tetap berinfak, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini sifat orang bertakwa, Pak. Pertama. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah. Dia bisa untuk marah, Pak, tapi dia tahan. Makanya apa? Jadinya apa? Karena ketahan, melar, Pak. Bu. Melar badannya. Kali gemuk, gembrot. Kenapa? Nahan amarah, Pak. Bu. Dan Ibu sekalian. Yang sepantasnya banyak marah kali ibu ya, Bu. Kepada bapak.
Iya, kenapa? Susah senang pun ibu masih menemani. Iya coba. Mau dibalas kebaikan istri Pak, nggak bakal kebalas. Kenapa? Kita nggak bisa hamil Pak. Ya Bu ya? Berapa kali hamil Bu? Kita bisa balas Pak. Masih alhamdulillah bulanan, nggak lengkap pun masih diterima. Ya, Bapak dan Ibu sekalian. Nah ini yang harus kita pikirkan Bapak dan Ibu. Sifat orang bertakwa. Kalau sifat ini tidak ada, maka pertanyaannya adalah, apakah dia bertakwa? Kazimin, tidak bisa menahan amarah. Yang ketiga apa? Wal afina 'anil nas, memaafkan manusia. Jadi kalau ada orang yang datang kepada ibu, mencaci ibu, ibu senyum saja. Alhamdulillah, ini merupakan kiriman Allah untuk mengampuni dosaku, untuk mengangkat derajatku, untuk memberikan keberkahan kepadaku. Bukan berpikirnya negatif, Pak, Bu. Dia lagi yang datang, pasti masalahin. Padahal belum tentu, Pak. Berpikir yang positif. Kenapa? Berpikir yang positif itu akan menghasilkan juga positif. Tapi kalau kita berpikir yang negatif, maka hasilnya pun juga akan negatif kepada ibu sekalian. Maka berprasangka yang baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maafkan Pak dan Ibu. Kenapa? Karena tidak mungkin Allah memberikan ujian kepada kita lebih daripada kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi dalam prakteknya ini tidak mudah Bapak dan Ibu sekalian. Yang keempat, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Orang-orang yang apabila menzolimi dirinya sendiri, dia melakukan kejahatan Bapak dan Ibu sekalian, melakukan keburukan pada dirinya sendiri, maka dia datang kepada Allah memohon ampun. Minta dulu ampun kepada Allah. Kenapa? Karena kesalahan itu terjadi karena dirinya sendiri. Kenapa? Karena tidak baik hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengirimkan pelajaran kepadanya. Dan tidak mungkin masalah tadi Bapak dan Ibu lebih daripada kita. Dan tidak mungkin Allah akan berikan kepada orang lain. Kenapa? Karena Allah tahu bahwa kita punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah itu. Hanya masalahnya kita tidak maksimal datang kepada Allahnya, Pak. Tidak maksimal. Maksimalkan ketika Allah memberikan ujian itu kepada kita. Mengapa? Karena Allah ingin mengangkat semuanya dari kita. Bapak dan Ibu sekalian. Ya, ingin mengangkat, Pak. Maka tadi kejelekan diiringi dengan kebaikan, Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Wa khaliqin nas bi khuluqil hasan. Bergaulah dengan manusia dengan pergaulan yang baik. Kalau dia mencaci, ya sudah Bapak dan Ibu, jatah kita. Kita kasih senyuman. Bila perlu kita bilang, terima kasih atas caciannya. Bisa Pak? Bu? Ya. Kita belajar Pak. Kenapa? Karena ini sudah ada ceritanya di dalam Al-Quran. Jadi bukan hal yang baru Bapak dan Ibu. Nah, terima kasih. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu yang terjadi itu sia-sia Bapak dan Ibu. Apa doanya? Doa orang beriman, orang bertakwa kepada Allah ketika Allah memberikan sesuatu yang berbeda dengan dirinya Bapak dan Ibu. Apa doanya Bapak dan Ibu di dalam Al-Quran? Allah kasih. Dan ini harus kita hafal Pak. Kita hafal, kita selalu baca Pak. Di dalam surat ketiga ayat ke-191, ujung ayat 191. Apa kata Allah? Ketika Allah mengajarkan kepada orang beriman untuk membacakan doa ini kepadanya. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Tuhan kami, Engkau tidak menciptakan sesuatu dalam keadaan sia-sia. Tidak ada yang sia-sia Bapak dan Ibu. Saya katakan minggu yang lalu. Rumah kita diteralis. Yang paling untung siapa? Tukang teralis kan? Yang diuntungkan? Yang punya rumah. Yang dirugikan? Pencuri. Apakah tukang teralis membayar zakat kepada pencuri? Memberikan sedekah kepada pencuri? Tidak. Padahal inspirasi tadi, pikiran tadi muncul karena pencuri Pak. Semestinya mereka berterima kasih kepada pencuri. Tapi sayang Pak, ketika dapat dia lupa. Dia lupa Bapak dan Ibu sekalian. Coba kalau kita lakukan di tempat ini Bapak dan Ibu. Besok-besok barangkali rumah kita tidak diteralis. Kenapa? Karena pencuri sudah jadi orang baik. Ini salah satu jalan Bapak dan Ibu. Jalan berpikir yang sehat, yang baik. Jadi tidak selalu yang jahat itu jahat. Bisa jadi yang baik menjadi jahat. Bapak dan Ibu sekalian. Maka tadi kalau kita bergaul dengan siapapun, maka bergaullah dengan cara yang baik. Tidak bisa tidak, barangkali kita harus mengenal bagaimana pergaulan di tempat itu. Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sekitar waktu 5-6 menit Bapak dan Ibu. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Ya.
Jadi pada dasarnya Bapak dan Ibu sekalian, iman itu pengaruh daripada hati. Ketika hati kita kotor, maka iman akan turun. Ketika hati kita bersih, maka iman akan naik, Bapak dan Ibu. Maka jawaban Allah, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Bahwasanya orang beriman itu apabila diingatkan, disebut nama Allah, bergetar hatinya, Pak. Maka perbanyak mengingat Allah. Arti perbanyak itu bukan dengan lisan saja, Bapak dan Ibu. Coba kita perhatikan apa yang ada di hadapan kita, Pak. Kita lihat Bapak dan Ibu. Apakah ada kucing malu-malu ketika dia berhubungan? Ada, Pak? Ada kucing malu-malu, Pak, ketika dia berhubungan kalau kita lihat? Kucing, Pak. Kalau ada manusia yang berhubungan badan dengan lain jenisnya di hadapan kita, nggak malu juga, berarti melebihi. Ini sebuah gambaran contoh, Bapak dan Ibu sekalian. Artinya, Bapak dan Ibu sekalian, karena kita ini adalah manusia, tidak punya kekuatan, maka mintalah kepada Allah agar kita menjadi kuat, Pak, Ibu. Maka bagaimana caranya kita menjadi kuat? Selalu ingat kepada Allah dimanapun kita berada, Bapak dan Ibu. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Ingatlah Allah dikala berdiri. Ingatlah Allah dikala duduk dan ingatlah Allah dikala berbaring. Dan fikirkanlah tentang apa yang Allah ciptakan di langit dan di bumi. Kenapa ada gunung meletus, Pak? Kenapa ada gempa bumi kemarin? Ya kan, di Selat Sunda itu. Ya, posisinya lebih dekat ke Sukabumi, tapi yang terasa di Jakarta. Kenapa Sukabumi tidak merasa, Pak? Karena Allah tidak alirkan ke situ. Walaupun dia lebih dekat kepada Sukabumi, Pak. Dan lebih dekat juga ke Serang, Pak, ke Cilegon. Tapi juga tidak dirasa, Pak. Yang dirasa kemana? Ke Jakarta. Ada apa di Jakarta, Bapak dan Ibu sekalian? Barangkali di sini. Artinya apa? Tidak hanya sebatas alam, tetapi ini adalah tanda. Kalau ada kematian, Bapak dan Ibu sekalian, apa tanda yang ada di balik ini? Agar kita bersiap-siap. Menyiapkan diri kita untuk menerima kematian itu. Apa yang harus kita lakukan? Kalau saudara kita, orang tua kita, teman kita meninggal dunia, ada di hadapan kita jasad yang tidak punya kekuatan tadi, Bapak dan Ibu sekalian. Lalu, apakah yang kita persiapkan? Apakah hanya sekedar bahwa ini memang sudah mati? Sudah waktunya? Lalu apa yang kita bisa ambil pelajarannya, Bapak dan Ibu sekalian? Itu sebenarnya mengingat Allah itu. Selain itu, apabila kita membaca Al-Quran, semestinya bertambah imannya. Kenapa? Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Itu kitab Al-Quran, jangan ragu-ragu di dalamnya. Petunjuk bagi siapa? Orang yang bertakwa. Jadi kalau dia tidak bertakwa, tidak akan bisa dia mengambil dengan baik, Bapak dan Ibu. Tidak akan mungkin bisa menambah keimanannya kepada Allah SWT. Kenapa? Karena ada masalah dengan takwa itu. Ya. Nah, pekerjaannya, Bapak dan Ibu, apa pekerjaannya? Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ada hati, ada keyakinan, maka harus dimunculkan dengan dua hal. Apa itu? Satu bergerak, satu mengeluarkan. Apa pergerakan itu, Bapak dan Ibu? Salat. Yang dikeluarkan, harta. Apakah dalam bentuk sedekah, infak, atau zakat? Kenapa? Karena bisa jadi iman kita punya masalah, karena kita masih punya barang yang bermasalah. Ini Bapak dan Ibu. Ada yang haram, yang masuk ke dalam hati kita, ke dalam tubuh kita, atau yang kita pakai, atau yang ada di rumah kita, Bapak dan Ibu. Ini yang akan bisa menyebabkan kenapa iman kita tidak pernah stabil. Ini ada pengaruh. Dan Allah ingatkan itu kepada kita, Bapak dan Ibu. Allah ingatkan. Salat. Yang kedua apa? Tadi infak. Selalu penyelesaian masalah yang Allah berikan kepada kita, selalu dua ini, Bapak dan Ibu. Salat, infak, atau zakat. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Kita yakini tentang hal yang gaib, tetapi jangan lupa ada perintah apa? Salat dan infak. Ini solusinya, Bapak dan Ibu sekalian. Dari mengingat Allah, dari kita membaca Al-Quran. Ulaika humul mu'minuna haqqa lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Itulah sebenar-benar orang yang beriman. Sehingga Allah memberikan tiga hal, Pak. Pertama, Allah mengangkat derajatnya. Tidak hanya rezekinya, keluarganya, dirinya, posisinya, dan yang lainnya. Allah angkat darajat. Yang kedua, ampunan. Yang ketiga,
mendapatkan rezeki yang mulia. Wa rizqun karim. Nah, ini semua ada proses, Pak, Ibu. Maka salah satu ataupun begitu banyak cara untuk supaya hati kita stabil, Pak, iman kita stabil, maka sering-seringlah ke masjid. Walaupun di masjid hanya numpang tidur. Insya Allah stabil nanti imannya. Kenapa? Oh, masjid. Atau Bapak dan Ibu, kalau susah, cobalah tidur di dalam keranda. Kalau susah juga. Tidur di dalam keranda. Dipukul berapa? 2 ataupun 3 fajar. Nah, itu mantap Bapak dan Ibu. Jangankan dipukul itu, di waktu siang pun kalau kita berada di keranda itu, Masya Allah Bapak dan Ibu, indah betul. Ya, indah betul. Atau banyak-banyaklah duduk bersama orang yang soleh Bapak dan Ibu. Di sini banyak orang soleh. Ya, di daerah sini banyak orang soleh Pak. Ya, banyak-banyaklah bertemu dengan mereka. Lihat saja wajahnya Pak. Insya Allah naik imannya. Bisa jadi Bapak dan bisa jadi malah sebaliknya dan Ibu sekalian. Nah, ini banyak cara Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak dan Ibu, waktu syukur kita sudah masuk. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita di hari ini selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga iman kita dan menerima semua amal ibadah kita. Dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita hamba yang bertakwa. Dan mudah-mudahan Allah selalu menyatukan hati kita untuk membangun ke depan yang lebih baik. Dan mudah-mudahan pertemuan kita ini, kita berharap dipertemuan pula nanti di akhirat kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa pada Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad imamul awwalin wal akhirin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-quluba qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fawathik Allahumma rabitataha wa adim muddaha wa diha subulaha wa amla'ha binurika alladhi la yakhbu wa syarah suduraha bifaidil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahya bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma taqabbal du'aana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.